Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna al-ma'arif ar-rabbaniyah wal-lataif ar-rahmaniyah wal-waridatil ilahiyah wal-mawahib al-ikhtisasiyah wal-ulum al-laduniyah wa ballighna rutbatal ihsani wa wahdatal syuhud walhamdulillahi rabbil alamin. Ulama'ana al-kiram wa masyaikhana al-afadil, bil khusus Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa yang juga Wakil Ketua DPR RI, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi, Wakil Ketua MPR RI, dan Al-Mukarramin, Kiai Haji Kafabi, Kiai Al-Habib Hasan, dan para ulama yang lain. Pertama, saya bersyukur hari ini bisa bertemu dengan para ulama, para asatidz di dalam pertemuan ulama, ijtima' ulama Nusantara lihimayati Indonesia. Saya kira memang tugas ulama itu atau mas'uliyatul ulama itu, tanggung jawab ulama itu himayatul ummah wa himayatul watan, menjaga umat dan menjaga negara. Itu saya kira tugas kita itu. Dan itu sudah dilaksanakan dari dulu oleh para ulama. Kita menjaga umat dan menjaga negara. Apalagi kalau negara lagi genting, biasanya ketika orang lain belum tampil, biasanya ulama yang paling tampil untuk menyelesaikan persoalannya. Seperti ketika Nika datang ke Indonesia, ketika itu Indonesia baru merdeka, tentara belum terkonsolidasi, polisi belum terkonsolidasi, penjajah datang lagi. Ketika saat itulah maka Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari tampil membuat fatwa wajib fardhu ain untuk mengusir Belanda, dan itu yang menggerakkan kemudian perlawanan sehingga penjajah diusir kembali. Itu bagian daripada himayatul watan yang dilakukan oleh para ulama kita itu. Apalagi PKB ini memang seingat saya partai yang didirikan, kalau bahasa saya, partai yang menjadi matiyatan li harakatis siyasiyah al-kiyaiyah, wadah untuk menjadi tempat gerakan politik kiai. Itu ingat saya tidak tahu yang lain. Kalau saya yang ingat saya begitu. Ya. Kenapa ada gerakan politik kiai? Karena waktu itu politik kiai merasa tidak tertampung dalam semua partai yang ada. Belum ada partai yang membawa. Nah, ini dibedakan antara politik kiai dan kiai politik. Nah, itu beda.
Kalau kiai politik nggak perlu wadah sendiri, dia di mana saja bisa kemana saja, kemana arus politik ya ikut. Itu namanya kiai politik. Nah kalau politik kiai itu politik yang harus mengikuti aspirasi kiai, maka aspirasi kiai itu harus diwadahi ketika itu ya. Saya tidak tahu dinamika politik, saya kan tidak tahu lagi waktu itu karena saya ikut melahirkan waktu itu. Makanya saya bilang PKB itu awalnya ya matiyatan li harakati as-siyasiyah al-kiyaiyah. Nah, wadah gerakan politik kiai itu. Makanya aspirasinya aspirasi kiai. Dan terinspirasi oleh ucapan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang mengatakan laqad dha'ufat ar-ruhud diniyatu fil alami siyasi al-indonesi bal kadat tamutu fi hadhil ayyamil akhirah. Telah melemah ar-ruhud diniyah, jiwa keagamaan, fil alami siyasi al-indonesi, di dalam dunia perpolitikan Indonesia. Ini jiwa agamanya sudah lemah. Bal kadat tamutu fi hadhil ayyamil akhirah, bahkan hampir mati pada akhir-akhir ini. Nah, jadi jiwa keagamannya tidak boleh mati. Karena itu perlu ada gerakan politik kiai yang memberi aspirasi di mana nilai-nilai ar-ruhud diniyah seperti yang dimaksudkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menjiwai gerakan-gerakan politiknya itu. Ini saya kira ini Ketua Umum ini mesti dihidupkan sekali. Dan itu juga tercermin pertama dari kelembagaannya. Maka beda. Jadi PKB itu ada Dewan Syuro'nya, ada Dewan Tanfidnya. Jadi ada wadahnya kiai-kiai untuk mengarahkannya itu ada tempatnya itu. Sehingga dia memberikan warna-warna inspirasi itu. Dan kedua dari semacam manifesto politiknya, landasan berpikir partainya. Maka namanya juga beda dengan yang lain-lain. Namanya mabda siasi. Ya, artinya landasan politiknya itu namanya saja mabda siasi. Dan isinya itu syarat dengan pikiran-pikiran kiai itu. Jangan-jangan anggota PKB tidak paham itu mabda siasi itu. Nah ini saya coba oleh karena itu walaupun PKB ketika itu didirikan 98, 99 langsung pemilu, langsung PKB dapat 13% dan menduduki nomor 3 di dalam perolehan partai di Indonesia. Betul Pak Ketua Umum ya. Betul itu. Nomor 3 langsung krek, 13% krek. Mestinya sesudah itu naik lagi. Tapi dilala kok tidak naik. Turun. 10% turun. 4,5%. Untung kemudian bangkit lagi. Ya betul waktu umum. Iya. Ya. Saya bilang harus balik lagi itu PKB itu. Harus balik ke 13%. Kalau turun lagi tidak masuk PT itu. Nggak masuk parliamentary threshold. Bahaya itu. Maka itu harus naik lagi. Maka itu harus dikeber lagi. Ar-ruju' war-ruju' summa ar-ruju'. Naik lagi. Tapi masih di tengah. Belum naik ke ranking 1, 2, 3. Betul ya? Tapi tadi saya dengar laporannya Pak Ketua Umum, nampaknya mau naik
lagi. Dan memang harus kembali ke nomor 3 lagi. Seperti ketika 1999. Minimal itu harus balik ke 3. Maksimalnya ya nomor 1 lah. Minimalnya nomor 3 itu. Saya kira itu. Kalau minimal saja tidak tercapai itu, saya kira, ya. Lebih dari itu, tentu kita berharap peran PKB sebagai salah satu kekuatan politik nasional. Sebab negara demokrasi itu adalah negara yang memang peran partai-partai politik itu dominan. Yang membuat undang-undang itu adalah orang-orang partai politik. Karena itu aspirasi kiai yang intinya itu adalah himayatul ummah wa himayatul watan, menjaga umat dan menjaga bangsa, ini harus terus menjadi inspirasi PKB. Bagaimana umat terjaga, bagaimana negara terjaga dalam situasi apapun. Memang situasi sekarang ini tidak dalam baik-baik saja. Walaupun Indonesia masih tetap baik. Sekarang kita pertumbuhan ekonomi kita baik, inflasi terjaga dibanding dengan negara-negara lain. Dan kita memang oleh Allah diberi kekayaan alam yang luar biasa. Jadi waktu Allah menentukan itu, Allah lagi senang. Ya, Indonesia dibaginya itu. Ya, dibaginya yang ya wa ja'ala fil ardi rawasiya min fawqiha. Allah jadikan bumi di atasnya ada gunung-gunung. Wa baraka fiha, dan Allah memberkati di dalam bumi ini. Wa qaddara fiha aqwataha, dan Allah menentukan makanan-makanan pokoknya di masing-masing negara itu. Sudah diberikan ketika itu. Kata Imam At-Tabari, wa qaddara fi kulli baldatin ma lam yaj'alhu fi baldatin fil akhar. Jadi Allah menentukan dalam satu negara sesuatu yang tidak ada di negara lain. Nah, ini dikasih kita banyak. Ya, komoditi pertanian kita banyak sekali. Kemudian perkebunan kita banyak sekali, kelautan kita, bahkan juga pertambangan kita. Kita punya nikel, sekarang menjadi masalah komoditi yang luar biasa. Punya bauksit, punya emas, punya segala-segala. Jadi saya bilang ayat wa qaddara fiha itu Indonesia banget itu namanya itu. Jadi waktu menentukan itu Indonesia dikasih ini. Oleh karena itu kita harus jaga ini, ya. Dan kita apabila kita bisa memanage, mengelola negara ini dengan baik, kita tidak akan mengalami krisis yang sekarang melanda dunia ini. Memang dunia ini sedang dilanda krisis perang, geopolitik, krisis energi, akibatnya sendiri lingkungan ini terjadi. Beberapa negara sekarang sudah masuk menjadi pasiennya IMF, beberapa negara antri mau masuk lagi jadi pasien lagi. Tapi Indonesia kita yakin tidak jadi pasiennya IMF. Dan ini saya kira PKB harus juga mengawal ini, ya. Dan kembali sebenarnya apa sih yang membuat krisis itu? Nah, kalau menurut Al-Quran itu bukan ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan. Ilmu pengetahuan dan teknologi itu akan membawa manfaat, akan membawa kebaikan. Bahkan menurut saya itu ilmu pengetahuan dan teknologi itu adalah miftahul imarah, artinya kunci kemakmuran.
kunci kemakmuran itu adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita kan diminta untuk memakmurkan bumi ini. Wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dialah yang menjadikan kamu dari bumi dan meminta kamu untuk memakmurkan bumi. Wa kallafakum fi imaratiha, meminta kamu tanggung jawab untuk memakmurkan bumi ini. Nah, yang menyebabkan bumi itu asbabul imara itu kegiatan-kegiatan keekonomian. Ya, ini urusan apa namanya, perdagangan, pertanian, perkebunan, pertambangan, industri, semua itu. Nah, kuncinya miftahul imara adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi itu bukan. Nah, kalau sumber apa? Sumbernya kekacauan ini. Nah, kalau menurut Al-Quran itu lawit taba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatil ardu. Kalau yang kebenaran itu mengikuti ahwa'ahum, hawa nafsu mereka, lafasadatil ard, rusaklah bumi ini. Jadi yang merusak bumi itu ahwa-ahwa itu. Ahwa-ahum itu keserakahan, ketemakan, keinginan, tanpa apa menjunjung tinggi kesepakatan-kesepakatan, ittifaqat, al-mawathiq wal-mawathiq. Ini ketika itu tidak lagi diperhatikan, hancurlah bumi itu. Termasuk kita Indonesia. Kalau kesepakatan-kesepakatan nasional kita itu dilanggar, rusak Indonesia ini. Karena itu kita disuruh menjaga kesepakatan nasional. Hifdzul mitsaq. Karena Indonesia ini dibangun berdasarkan kesepakatan nasional. Al-mitsaqul watani. Karena itu saya menamakan negara Indonesia ini sebagai Darul Mitsaq, negara kesepakatan. Kalau ada boleh kesepakatan itu dilanggar, pasti rusak. NKRI itu rusak. Lafasadatil Indonesia rusak. Ya, kalau mengikuti hawa nafsu itu. Nah, ini yang harus dijaga. Hifdzul mitsaq. Jangan memberi toleransi terhadap mukhalafatul mitsaq, menyalahi kesepakatan. Ini pasti akan. Jadi konsistensi kita menjaga. Dunia pun begitu. Kalau berbagai kesepakatan global yang harus dijaga, tapi dilanggar terus, terjadilah kerusakan iklim, terjadilah krisis energi. Nah, karena terjadi walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatil ard. Jadi kepentingan kita menjaga stabilitas itu bukan dalam arti untuk membangun status quo, tetapi bagaimana menjaga suasana kondusif ya dengan tidak menghilangkan yaitu demokratisasi atau demokrasi di dalam negara. Jadi kita mengharapkan di Indonesia kita bangun negara kesejahteraan, negara yang maju, tapi tidak perlu harus juga menghilangkan demokrasi atau melemahkan aspek-aspek demokrasi. Karena itu Indonesia terus menjaga per 5 tahun itu terus diadakan pemilu. Mudah-mudahan di pemilu yang akan datang, yang PKB akan minimal itu nomor 3, ya, supaya bisa lebih berperan dalam menjaga negara, bangsa, sekaligus himayatul watan wa himayatul ummah itu. Peran politiknya bisa lebih besar. Dan kita berharap tentu pemilu ini tidak merusak keutuhan bangsa ini. Tidak merusak kesatuan bangsa, tidak membangun terjadi keterbelahan. Ya.
Dan perdebatan-perdebatan itu jangan sampai melewati yang membawa permusuhan. Tadi itu ayatnya saya dengar dibaca. Ya, idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa baina adawatun fa ka'annahu hawaliyyun hamim. Ya, jadi berdebatlah kalian dengan cara yang lebih baik. Billati hiya ahsan. Jadi boleh berdebat, mendiskusikan bagaimana membangun negara yang baik, itu boleh saja. Ya, mencari yang terbaik itu boleh saja. Wong itu satu demokratis. Keduanya memang kita sedang mencari hal yang baik. Pemerintah juga sekarang mencari, memilih ini menurut pemerintah yang terbaik. Boleh saja dikritisi, tapi billati hiya ahsan. Karena dengan cara yang terbaik itu, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun fa innahu aliyyun hamim. Andai kata ada saja antara kita suatu pihak dengan yang lain ada permusuhan, itu justru pemusuhannya akan hilang. Karena cara-cara yang terbaik itu akhirnya menjadi saudara walaupun berbeda, karena billati hiya ahsan. Itu yang menurut kita itu. Nah, yang menarik lagi, apa, idza yanzaghannaka syaitanu minasyaitani nazghun fasta'iz billah. Saya baca di tafsirnya itu, andai kata syaitan itu mempengaruhi kamu untuk tidak menggunakan cara billati hiya ahsan, itu jangan dituruti. Fasta'iz billah, minta tolongnya kepada Allah, berta'awudlah, minta perlindungan kepada Allah supaya kamu jangan sampai melenceng dari dengan cara-cara yang billatihi ahsan. Kalau setan memang maunya kita jangan dengan cara yang terbaik itu supaya terjadi permusuhan. Nah, ini kalau kita sebagai orang yang saya bilang mudah-mudahan PKB masih partainya gerakan masih politik kiai, saya tidak tahu kalau sudah bergeser ya. Harus menggunakan cara-cara ini. Ya, saya berharap mudah-mudahan walaupun ada dinamika, perkembangan, pembaruan, tapi politik kiainya jangan ditinggalkan. Ya. So, kalau politik kiainya ditinggalkan, kiainya nanti pada pergi. Karena memang dulu kenapa kiai mau, karena ini tempat politiknya kiai, gitu. Karena tidak punya wadah kiai, di mana dia, dibuatlah PKB itu, matiyatan li harakatis siyasiyah al-kiyaiyah. Ini saya kira ini. Kenapa saya tahu? Ya karena saya ikut meramu, ikut mendirikan, ikut menyiapkan, ikut memberikan landasan berpikirnya. Ya. Walaupun saya mungkin sudah dianggap sudah bukan PKB lagi. Tapi saya ikut bersama. Dan ketika kita berhasil waktu itu menjadi nomor 3, bahkan berhasil menjadikan Gus Dur sebagai Presiden Republik Indonesia. Nah, itu kan karena itu. Kalau nggak ada PKB itu Gus Dur nggak jadi presiden itu. Karena ada PKB, jadi Gus Dur jadi presiden. Alhamdulillah waktu itu. Walaupun cuma 2 tahun. Tapi yang penting jadi presiden. Kiai jadi presiden. Itu sudah luar biasa. Saya ditakdirkan jadi wakil presiden. Iyalah,
Jadi kita memang berharap supaya jangan sampai kiai, jangan sampai negara ini sepi dari kiai, apa jadi presiden, apa wakil presiden. Ya. Minimal santri lah. Minimal santri. Betul apa tidak? Iya. Makanya harus ada kiai atau santri yang jadi presiden atau wakil presiden. Iya. Gus Dur sudah mulai. Saya ngikutin walaupun cuma wakil presiden. Nanti ada lagi atau presiden wakil presiden. Ya. Supaya bisa memberikan warna tatanan kehidupan bangsa ini seperti kata Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, jangan sampai perpolitikan nasional kita itu kehilangan ruhud diniyah. Laqad dha'ufat ar-ruhud diniyah fil alami siyasi al-Indonesi bal kadat tamutu fi hadhil ayyamil akhirah. Telah melemah jiwa keagamaan dalam perpolitikan Indonesia, bahkan hampir mati pada akhir-akhir ini. Itu saya kira yang dapat saya sampaikan, dan mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para kiai saya harap jangan pernah berhenti menjaga umat, menjaga negara. Ini tanggung jawab. Ulama-ulama dulu menjaga negara itu menyebutkan di dalam masalah apa namanya maqasidil amal syariatil islamiyah, tujuan umum syariat Islam itu hanya 5. Imam Ghazali, Imam Syatibi itu 5. Itu namanya hifdzul din, menjaga agama, itu maqasid, tujuan syariat itu. Nomor 2-nya hifdzul nafas, menjaga jiwa. Nomor 3 hifdzul akal, menjaga akal. Nomor 4-nya hifdzul nasal, menjaga keturunan. Nomor 5-nya hifdzul mal. Ini ulama-ulama dulu menyimpulkan itu 5 sebagai maqasidus syariah. Tapi ulama mutaakhirin nambah 1 lagi. Selain yang 5 ini, apa? Hifdzul watan, menjaga tanah air juga. Itu tujuan syariah. Kenapa? Karena dengan menjaga tanah air itu kita menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta. Kalau menjaga harta saja, man qutila duna malihi fahuwa syahidun, siapa yang mati menjaga hartanya, dia syahid. Bagaimana menjaga negara yang di dalamnya menjaga segala macam menjaga. Itulah yang dulu ditunjukkan oleh para ulama kepada santrinya untuk menjaga dan membela negara. Nah, para pejuangnya dinamakan, laskarnya dinamakan Sabilillah, Hizbullah. Artinya menjaga negara itu termasuk Hizbullah. Ya, artinya golongannya Allah. Fi sabilillah, jalan Allah. Ya, artinya itu bagian negara. Karena itu kalau di Nahdlatul Ulama ditegaskan bahwa hubbul watan minal iman. Cinta tanah air bagian dari iman. Oleh karena itu ketika merumuskan soal-soal perpolitikan kita, maka kita menjaga ini semua, termasuk hifdzul watan, menjaga tanah air. Nah sekarang ini yang kita jaga itu, ya kita, kalau dulu perang tentu sekarang kita bagaimana mensukseskan pembangunan nasional kita. Ya ini Bu Ida ini, supaya bagaimana jangan sampai tenaga kerja kita itu tidak punya lapangan kerja. Makanya pemerintah ingin membangun investasi masuk, pemberdayaan UMKM, ini semua. Ya. Dan kiai-kiai harus mendorong itu. Ya. Karena ini bagian daripada kita
menguatkan umat. Ya. Memang ada ajaran dulu di karangan kiai ini supaya diluruskan. Katanya karangan kiai itu man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi. Siapa yang cinta dunianya, akhiratnya bahaya. Ada hadisnya. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Mencintai dunia itu sumber kesalahan. Nah, kalau tidak diberi pengertian yang benar, nih bisa orang nggak mau duniawi. Nah, Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan yang dimaksud wal muradu al-hubbul ladzi yahmilu ala irtikabi nahyin wa tadyi'i amrin. Yang cinta yang seperti tadi, cinta dunia yang membawa bahaya akhiratnya. Hadis itu kata Syekh Nawawi. Wa qaulil Hasan al-Basri maqufan, ucapannya Imam Hasan Basri yang mauquf itu, yaitu hubbud dunya ra'suka li khati'atin, itu al-hubbul ladzi yahmilu ala irtikabi nahyin wa tadyi'i amrin, yaitu cinta yang membawa kepada untuk melanggar larangan Allah dan menyia-nyiakan perintahnya. Jadi kecintaan harta yang sampai meninggalkan kewajiban dan sampai melanggar perintah Allah. Itu. Wa amma mutlaqul hub wa huwa minal amril jibili. Cuman cinta saja sesuai proporsional, sewajarnya, itu watak manusia. Amril jibili itu kata Syekh Nawawi. Jadi ini harus didorong. Bahkan ketika menafsiri ucapannya Ibnu Athaillah yang mengatakan ijtihaduka fima dumina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka, bahwa kesungguhanmu, usahamu dalam sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah dan lalaimu terhadap yang menjadi tuntutan buat kamu, itu menunjukkan bahwa mata hatimu sudah hilang, sudah buta mata hatimu itu. Nah, Syekh Nawawi bilang yang dimaksud itu, yang dicela itu al-mazmum itu kalau dua-duanya ini ijtihadul, ya, yang apa namanya, ijtihad fi madumina wa taqsir fima tuliba, berusaha dapat yang dijamin dan juga apa namanya itu lalai terhadap yang diminta oleh Allah. Itu wa ammal jihad fi talabir rizqi ma'al qiyami bi huquqillahi min ghairi taqsirin laysa dalilan ala umyi ainil qalbi bal huwal jihadul akbar. Adapun mencari rezeki dengan tetap menjaga hak-hak Allah tanpa ada kelalaian, itu bukan dalil hilangnya mata hati, bahkan bal huwal jihadul akbar, itu sebenarnya jihad akbar. Jadi jihad akbar itu. Karena itu kita memberdayakan ekonomi masyarakat, itu jihad akbar untuk mereka supaya menjadi muslim yang kuat. Nah, ini yang oleh karena itu kita upayakan terus pemberdayaan masyarakat di dalam rangka penguatan, dan itu bagian dari jihad akbar. Itu kata Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi jangan sampai kita kemudian melemahkan diri karena salah memahami secara benar tentang teks-teks yang sering diajarkan di pesantren. Saya kira itu, ya sekalian, saya berharap kiai, terutama kiai-kiai yang tergabung dalam PKB, itu jangan lemah, jangan bosan, terus berjuang menjaga umat, himayatul ummah wa himayatul watan, menjaga dan melalui PKB sekaligus supaya PKB juga berperan lebih besar ke depan, ya, untuk itu supaya dalam pemilu juga menghasilkan sesuatu yang besar, ya, harus jadi pemenang supaya bisa memberikan kontribusinya lebih besar
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Barangkali itu ya dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon